Oke, halo, selamat datang semuanya. Selamat datang, teman-teman sekalian yang siapapun di sana. Kali ini kita akan sharing atau bisa dibilang saya akan melakukan presentasi terkait IT governance, yang di mana khususnya lagi sini saya akan menjelaskan terkait ruang lingkup bisnis dari sebuah objek penelitian atau sebuah perusahaan yang saya ajak kerjasama, seperti itu. Jadi kita langsung saja masuk ke dalam presentasinya. Oke, ini dia, Noah Byte. Jadi, IT Governance Ruang Lingkup Bisnis Noah Byte. Jadi, ini adalah perusahaan yang saya ajak kerjasama untuk mendalami lagi terkait IT Governance, khususnya yang untuk di awal-awal ini adalah ruang lingkup bisnis. Oke, selanjutnya di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya adalah Giovanni Diki Fernando da Cunha dengan NIM 1900100152, yang di mana saat ini saya kuliah di Institut Teknologi dan Bisnis Tikom Bali. Yang pertama kita akan mengenal Noah Bike itu apa sih? Atau siapa itu Noah Bike? Noah Bike adalah perusahaan rental kendaraan yang menyediakan solusi alternatif untuk menyewa kendaraan ramah lingkungan berbasis aplikasi. Jadi, perusahaan ini didirikan dengan tujuan untuk memberikan opsi transportasi yang lebih ramah lingkungan dan lebih ramah lingkungan dan mengurangi polusi udara dan suara. Noah Bike bekerja sama dengan para mitra rental lainnya untuk menyediakan dan mengelola kendaraan ramah lingkungan yang dapat disewa melalui aplikasi Noah Bike. Jadi para customer atau para user dari Noah Bike dapat melakukan penyewaan penyewaan kendaraan melalui aplikasi Noah Bike. Dan ya, dengan menggunakan teknologi web dan mobile apps, Noah Bike memastikan efisiensi dan kualitas layanan yang tinggi bagi penggunanya. Jadi perusahaan ini berkomitmen untuk memberikan solusi transportasi yang hemat biaya, nyaman, aman, dan ramah lingkungan. Melalui aplikasi Noah Bike, pengguna dapat dengan mudah menemukan dan memesan kendaraan serta melakukan pembayaran secara online. Jadi itu dari segi pengguna. Dari segi mitra yang diajak kerjasama oleh Noah Bike, jadi Noah Bike itu melakukan kerjasama juga dengan mitra, para mitra mendapatkan sebuah dashboard, yang dimana dashboard itu nantinya dapat memudahkan para mitra untuk melakukan pengelolaan kendaraan, melacak kendaraan, dan ya melihat bagaimana sih kondisi kendaraan saat ini. Seperti itu. Oke, dari profil perusahaan ini, Noah Bike memiliki visi untuk menjadi penyedia solusi transportasi ramah lingkungan terdepan di Indonesia dan di seluruh dunia. Perusahaan ini berfokus pada inovasi dan pengembangan teknologi yang dapat memperbaiki kualitas lingkungan dan transportasi. Noah Bike juga berkomitmen untuk menjalin hubungan yang baik dengan mitra mitra rental, dan pengguna, serta memberikan layanan yang responsif dan juga berkualitas. Jadi, Noah Bike juga selain dengan pengguna, dia juga dengan mitra, bekerja sama seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam SWOT, atau Strengths, Weakness, Opportunity, dan Threats. Oke, kita kenalan dulu itu. Bagaimana sih SWOT dalam bisnis rental kendaraan? Jadi, dalam bisnis rental kendaraan, efisiensi dan kualitas layanan merupakan dua hal yang sangat penting untuk diperhatikan guna meningkatkan kepuasan pelanggan. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan, Noah Bike menggunakan teknologi untuk menyediakan kendaraan ramah lingkungan yang dapat disewa melalui aplikasi seperti itu. Namun seperti bisnis lainnya, Noah Bike dia itu pasti ada kendala seperti itu ya, atau bisa dibilang adanya tantangan dan peluang yang perlu dianalisis agar perusahaan dapat tumbuh dan bersaing di pasar yang semakin ketat seperti itu. Jadi, analisis SWOT adalah alat penting yang dapat digunakan untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh Noah Bike. Tuh. Jadi, sekarang kita akan melihat yang pertama adalah strength-nya, atau kekuatan atau keunggulan. Jadi, yang pertama itu adalah Noah Bike menyediakan solusi alternatif untuk transportasi yang ramah lingkungan dan efisien. Dan yang kedua adalah Noah Bike menggunakan teknologi web dan mobile apps untuk meningkatkan kualitas layanan. Seperti yang tadi saya bilang, para mitra mendapatkan teknologi web yang berupa dashboard untuk
pengelolaan kendaraan, dan para user mendapatkan mobile apps yang dimana mereka bisa melakukan rental atau melakukan pemesanan melalui mobile apps itu. Dan yang ketiga, terdapat mitra rental yang bekerja sama untuk menyediakan kendaraan ramah lingkungan yang dapat disewa. Selanjutnya adalah weakness dari Noah Bike. Ini adalah masih terbatasnya jumlah mitra rental yang bekerja sama. Selanjutnya, kendaraan yang tersedia terbatas pada jenis sepeda dan motor listrik saja. Dan yang ketiga, belum memiliki jaringan yang cukup luas di seluruh kota di Indonesia. Nah, bagaimana dengan peluangnya atau opportunity-nya? Nah, jadi tingginya permintaan akan transportasi ramah lingkungan di Indonesia dan di seluruh dunia. Jadi ini adalah sebuah opportunity bagi Noah Bike karena semakin lama semakin adanya tinggi permintaan terhadap transportasi ramah lingkungan. Ditambah lagi dengan adanya dukungan dari pemerintah dalam hal transportasi ramah lingkungan dan promosi untuk penggunaan transportasi berkelanjutan seperti itu. Jadi pemerintah juga melakukan penggenjotan gitu ya. Ya, seperti ada beberapa berita-berita juga pemerintah ingin melakukan yang namanya transisi dari tenaga atau kendaraan konvensional menuju ke kendaraan yang berbasis elektrik, yang dimana berbasis energi terbarukan seperti itu. Nah, selanjutnya adalah potensi untuk berkembang menjadi penyedia layanan transportasi ramah lingkungan yang terbesar di Indonesia. Jadi karena sekarang Noabek sudah melakukan, bisa dibilang ya pembangunan fondasi seperti itu, jadi kedepannya ada peluang untuk bisa menjadi sebuah layanan transportasi ramah lingkungan yang terbesar di Indonesia. Oke, dan yang terakhir di SWOT adalah threats atau ancaman. Jadi, persaingan dengan layanan transportasi lainnya, baik yang ramah lingkungan maupun tidak, itu menjadi sebuah ancaman bagi Noah. Selanjutnya juga ada peraturan dan perundang-undangan yang dapat membatasi penggunaan kendaraan ramah lingkungan, dan adanya kemungkinan terjadinya kerusakan atau kehilangan kendaraan yang dapat mempengaruhi ketersediaan dan kualitas layanan. Seperti itu. Oke, dari analisis SWOT ini dapat dilihat bahwa Noah Bike memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang menjadi penyedia layanan transportasi ramah lingkungan yang terkemuka di Indonesia. Namun, Noah Bike juga perlu memperhatikan kelemahan dan ancaman yang dapat mempengaruhi bisnisnya. Oleh karena itu, Noah Bike perlu melakukan strategi yang tepat yang memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan dalam bisnisnya. Selanjutnya kita akan membahas terkait Porter 5 Force yang dimiliki oleh Noah Bike. Porter 5 Force atau Porter 5 Force ini, analisis ini berfokus pada 5 kekuatan utama yang mempengaruhi lingkungan bisnis, termasuk tingkat persaingan di pasar, ancaman masuknya persaingan baru atau pesaing baru, kekuatan tawar-menawar dari pemasok, kekuatan tawar-menawar dari pembeli, dan ancaman produk pengganti. Oke, ancaman dari pesaing baru. Jadi tingkat ancaman dari pesaing baru dalam industri rental kendaraan yang rendah lingkungan masih tergolong rendah. Jadi karena ada beberapa kendala ya dalam memasuki pasar ini seperti persyaratan teknologi, biaya, modal, jaringan mitra rental, dan peraturan yang ketat. Jadi selanjutnya adalah ancaman dari pesaing yang sudah ada. Noah Bike bersaing dengan beberapa pesaing besar dan kecil dalam industri rental kendaraan seperti Gojek, Grab, dan Bluebird. Persaingan tersebut meningkatkan tingkat persaingan di pasar, tetapi Noah Bike dapat mempertahankan keunggulannya dalam hal layanan ramah lingkungan. Selanjutnya adalah ancaman dari produk atau layanan pengganti. Tingkat ancaman dari produk atau layanan pengganti juga masih tergolong rendah karena layanan rental kendaraan ramah lingkungan masih baru dan ya belum banyak alternatif lain yang bisa menyaingi Noah Bike dalam hal keberlanjutan dan efisiensi. Bagaimana dari segi kekuatan tawar pembeli? Nah, kekuatan tawar pembeli. Kekuatan tawar pembeli dalam bisnis rental kendaraan yang ramah lingkungan cenderung sedang. Noah Bike harus mempertahankan harga yang wajar dan kualitas layanan yang baik untuk mempertahankan pelanggan setia dan menarik pelanggan baru. Kekuatan tawar supplier? Oke, kekuatan tawar supplier dalam bisnis rental kendaraan yang ramah lingkungan juga tergolong rendah. Noah Bike dapat menjalin kemitraan dengan penyedia kendaraan yang ramah lingkungan dengan mudah
karena perusahaan tersebut menawarkan solusi yang unik dan masih tergolong baru dalam pasar. Seperti tadi, Nuabaik menawarkan sebuah dashboard atau sistem pengelolaan bagi para stakeholder di rental seperti itu. Dan kali ini kita akan bahas adalah critical success factor. Critical success factor ini faktor-faktor penting yang harus dipertimbangkan dan diimplementasi ya dalam sebuah bisnis seperti itu. Jadi yang pertama itu di dalam critical success factor yang harus dimiliki Nuabaik adalah kualitas kendaraan ramah lingkungan atau ramah lingkungan seperti itu. Nuabaik harus memastikan kendaraan yang disewakan itu ramah lingkungan. Jadi bagaimana sih Nuabaik bisa melakukan atau bisa memanage kendaraan mereka agar menjadi ramah lingkungan? Mereka perlu menerapkan KPI atau Key Performance Indicator. Yang dimana yang perlu diperhatikan di sini adalah persentase kendaraan yang memenuhi standar ramah lingkungan, persentase kendaraan yang selalu dalam kondisi terawat dan siap digunakan, dan persentase pelanggan yang memberikan feedback positif terhadap kualitas kendaraan. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah teknologi dan platform aplikasi yang baik. Nuabaik harus menggunakan teknologi dan platform aplikasi yang baik untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Jadi, untuk mengetahui teknologi dan platform aplikasi ini sudah baik, diperlukan KPI, yaitu waktu rata-rata respon aplikasi terhadap permintaan pelanggan, persentase pengguna aplikasi yang memberikan feedback positif terhadap fitur dan kemudahan pengguna, dan persentase pengguna aplikasi yang kembali menggunakan layanan Nuabaik. Selanjutnya adalah mitra rental yang terpercaya. Ini menjadi sebuah critical success factor yang dimana Nuabaik harus bekerja sama dengan mitra rental kendaraan yang terpercaya dan memiliki kendaraan yang ramah lingkungan. Untuk mengukur itu semua, KPI persentase kendaraan yang disediakan oleh mitra rental yang memenuhi standar ramah lingkungan perlu diperhatikan. Selanjutnya, persentase pelanggan yang memberikan feedback positif terhadap pengalaman menggunakan kendaraan dari mitra rental juga perlu diperhatikan. Dan ada juga yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah persentase mitra rental yang kembali bekerja sama dengan Nuabaik. Nah, selanjutnya marketing dan promosi yang efektif. Jadi, marketing dan promosi yang efektif ini dapat menarik lebih banyak pelanggan dan memperkuat merek Nuabaik di pasar. Jadi, untuk mengukurnya kita memerlukan KPI, yaitu persentase peningkatan gitu ya, persentase peningkatan jumlah pelanggan baru setiap bulan, persentase peningkatan jumlah transaksi setiap bulan, dan persentase pelanggan yang memberikan feedback positif terhadap campaign atau kampanye pemasaran Nuabaik. Dan yang terakhir di critical success factor ini adalah layanan pelanggan yang baik. Jadi Nuabaik harus memastikan layanan pelanggan yang baik dan responsif. Hal ini akan meningkatkan kepuasan pelanggan, memperkuat hubungan dengan mitra rental, dan membangun citra positif bagi Nuabaik. Untuk mengukur ini semua diperlukan KPI, waktu rata-rata respon layanan pelanggan terhadap permintaan dan keluhan pelanggan, persentase pelanggan yang memberikan feedback positif terhadap layanan pelanggan, dan persentase mitra rental yang memberikan feedback positif terhadap layanan pelanggan Nuabaik. Oke, itu semua tadi penjelasan terkait profil perusahaan, SWOT atau SWOT atau SWOT seperti itu, dan ya Porter 5 Force hingga critical success factor dari Nuabaik. Oke, untuk itu saja saya cukupkan presentasi kali ini tentang IT Governance Ruang Lingkup Bisnis dari Nuabaik. Terima kasih. Jika kalian suka video ini, silakan di-like. Jika kalian ada yang ingin komentari atau ya ada saran atau kritik, silakan di-komen. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silakan di-subscribe. Dan kalian juga bisa lihat info-info dari saya juga di baik itu di IG maupun di LinkedIn di Giovanni Diki @giovanni_diki. Oke, itu saja. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu.